Percaya akan datangnya hari akhir merupakan bagian dari rukun iman yang kelima. Hal ini mengharuskan kita sebagai umat Islam untuk mempercayai dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran pada waktunya. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan tepatnya hari akhir akan tiba. Oleh karena itu, kita harus selalu mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari tersebut dengan mengisi kehidupan kita dengan amalan-amalan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, hari akhir dikenal dengan istilah kiamat kubro. Kata kubro berasal dari bahasa Arab yang berarti besar. Dengan demikian, kiamat kubro dapat diartikan sebagai kiamat besar yang menandakan kehancuran alam semesta secara keseluruhan, mengakibatkan kemusnahan pada manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Pada saat itu, air laut akan meluap seperti tsunami, benda-benda langit akan berjatuhan, dan gunung-gunung berapi akan meletus. Semua kehancuran alam ini akan membuat manusia berusaha mencari keselamatan. Namun, tidak ada yang berhasil selamat. Dengan demikian, kiamat kubro atau hari akhir menandai kebinasaan semua makhluk hidup yang kemudian diikuti oleh kehidupan abadi di akhirat kelak. Ada beberapa dalil kiamat menurut Al-Quran. Yang pertama, Surat Al-Mu'minun ayat 59. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Yang kedua, Surat Az-Zumar ayat 68. Sangkakala pun ditiup sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ia ditiup sekali lagi. Seketika itu mereka bangun dari kuburnya dan menunggu keputusan Allah. Yang ketiga, yaitu surat Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang keempat, tentang dalil hari kiamat dalam Al-Quran, ada di surat Asy-Syura ayat 47. Penuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu kamu tidak akan mempunyai tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Dan yang kelima ada di surat Ad-Dukhan ayat 41. Hari ketika seorang teman setia sama sekali tidak dapat memberi manfaat sedikit pun kepada teman lainnya, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Selain dalil Al-Quran, ada juga dalil hari kiamat menurut hadis. Yang pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala menggenggam bumi pada hari kiamat. Allah melipat langit dengan tangan kanannya, kemudian Allah berkata, Akulah sang raja. Manakah para raja yang dahulu berkuasa di bumi? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada saat dekat hendak terjadi kiamat, akan ada hari-hari di mana ketika itu kebodohan merata, ilmu diangkat, dan kebanyakan terjadi al-harj. Yang dimaksud al-harj adalah pembunuhan. Mengetahui tanda-tanda kiamat kubro adalah suatu hal yang sangat penting bagi umat Islam. Hal ini bertujuan untuk menguatkan keyakinan kita terhadap datangnya hari kiamat. Berikut 10 tanda kiamat kubro yang perlu kita ketahui dan pahami. Tanda kiamat kubro yang pertama adalah
munculnya api yang akan mengumpulkan seluruh umat manusia dari timur ke barat. Api ini keluar dari kawah Aden yang terletak di atas lereng gunung berapi di Yaman. Abdullah ibnu Salam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tanda pertama kiamat, dan Nabi menjawab bahwa tanda pertamanya adalah api yang menghimpun manusia dari timur ke barat. Api ini digambarkan sebagai suatu fenomena yang sangat besar dan dahsyat, yang akan membuat semua manusia tergerak menuju tempat berkumpul untuk menghadapi kiamat. Api ini akan menjadi pendorong dan pengingat bagi manusia bahwa hari kiamat sudah dekat dan tidak dapat dihindari. Tanda kiamat kubro berikutnya adalah rusaknya Ka'bah oleh seorang yang bernama Dzulsuwaikotin yang berasal dari Abisinia. Abdullah ibnu Amr pernah mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW berkata bahwa Dzulsuwaikotin dari Abisinia akan menghancurkan Ka'bah dan mencuri harta serta kiswahnya. Ia berkeinginan untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah menggunakan skop. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kehancuran Ka'bah yang merupakan pusat ibadah umat Islam adalah salah satu tanda besar kiamat. Meskipun yang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin berkurang, kiamat kubro tidak akan terjadi sampai tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diperkuat dengan hadis Sahih Muslim yang menyatakan bahwa hal ini tidak akan terjadi hingga tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah. Tanda kiamat kubro yang ketiga adalah matahari terbit dari sebelah barat. Fenomena ini sangat luar biasa karena menyalahi hukum alam yang kita kenal. Jika pada suatu hari matahari terbit dari barat, maka semua pintu amalan manusia akan ditutup. Peristiwa ini hanya terjadi selama 1 hari saja. Jika kita bangun pagi dan melihat matahari terbit dari barat, maka kita harus siap menerima bahwa itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Peristiwa ini juga terdapat dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa kiamat tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya, dan semua manusia melihat hal itu, maka semua mereka akan beriman. Namun, iman tersebut tidak ada gunanya bagi seseorang yang belum pernah beriman sebelumnya. Kemunculan Imam Mahdi adalah tanda kiamat kubro yang keempat. Imam Mahdi adalah seorang pemimpin yang sangat adil dan tidak menginginkan adanya kezaliman dan permusuhan di dunia. Ia berasal dari keturunan Fatimah binti Muhammad dari garis Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Imam Mahdi digambarkan memiliki dahi yang lebar serta hidung yang mancung karena ia juga berasal dari garis keturunan Rasulullah SAW. Pada masa kepemimpinan Imam Mahdi, setiap umat manusia akan merasakan keadilan dan kemakmuran yang luar biasa. Hal ini diperkuat dengan hadis tentang kepemimpinan Imam Mahdi yang menyatakan bahwa akan ada Al-Mahdi di umatku. Jika masanya pendek, dia akan memerintah selama 7 tahun. Jika tidak, maka 9 tahun. Pada masa itu, umatku akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka akan memperoleh banyak makanan, dan mereka tidak akan menyimpannya. Pada saat itu, harta begitu melimpah. Ada seseorang yang mengatakan, "Wahai Imam Mahdi, berilah aku sesuatu." Lalu beliau mengatakan, "Ambillah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemunculan Dajjal adalah tanda kiamat kubro yang kelima. Dajjal digambarkan sebagai ujian paling besar yang akan dihadapi manusia menjelang datangnya hari kiamat. Dajjal adalah seorang laki-laki yang berasal dari keturunan Nabi Adam yang keluar di akhir zaman. Ia memiliki ciri fisik yang khas. Di antara kedua matanya tertulis Kafaro. Tulisan ini hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman. Selain itu, mata kanan Dajjal buta dan biji matanya seperti buah anggur. Ketika pertama kali muncul di dunia, ia akan mengaku sebagai seorang yang soleh, kemudian mengaku sebagai nabi, dan akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Bagi umat Islam, penting untuk beriman dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Dajjal. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa saja mendengar tentang Dajjal, maka menjauhlah darinya. Demi Allah, sesungguhnya seseorang mendatanginya dan mengira bahwa dia adalah orang yang beriman. Lantas dia mengikutinya disebabkan syubhat yang dibawanya.
Hadits riwayat Abu Daud dari Imran bin Husain. Setelah munculnya Dajjal yang menyebarkan fitnah dan membuat kerusakan di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus Nabi Isa untuk turun ke bumi dan melawan Dajjal. Turunnya Nabi Isa menjadi tanda kiamat kubro yang keenam. Peristiwa ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 55, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Nabi Isa akan diangkat kepadanya dan disucikan dari orang-orang yang kufur. Turunnya Nabi Isa ke bumi juga disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 61, yang menyatakan bahwa dia adalah tanda akan datangnya hari kiamat. Nabi Isa akan memimpin dan memberikan petunjuk yang benar sesuai dengan ajaran Islam, mengembalikan umat manusia ke jalan yang lurus. Tanda kiamat kubro yang ketujuh adalah munculnya binatang melata yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 82 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi yang akan mengatakan kepada manusia bahwa mereka selama ini tidak yakin pada ayat-ayat Allah. Munculnya binatang melata ini adalah salah satu tanda besar kiamat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan hukuman kepada orang-orang kafir. Binatang ini akan menjadi saksi dan pengingat bagi manusia tentang kekuasaan dan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kiamat kubro yang ke-8 adalah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, suatu kaum yang sangat senang berbuat keburukan dan kerusakan di bumi. Di dalam Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj sudah dikurung di dalam tembok atau benteng logam yang telah dibuat oleh Zulkarnain. Hal ini tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 94, di mana mereka meminta Zulkarnain untuk membuatkan tembok penghalang antara mereka dan Ya'juj dan Ma'juj. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu tanda besar kiamat yang menunjukkan bahwa kerusakan dan kezaliman akan merajalela di bumi. Kaum ini akan keluar dari kurungan mereka dan menyebarkan kerusakan di seluruh dunia. Tanda kiamat kubro yang ke-9 adalah terjadinya gempa bumi dahsyat serta bencana alam lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Hawalah Al-Azdi radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika terjadi khilafah tersebar dari Madinah hingga Syam, gempa-gempa, bala bencana, serta hal-hal menggetarkan lainnya akan terjadi. Pada saat itu, hari kiamat lebih dekat daripada jarak antara tangan dan kepala. Gempa bumi dahsyat ini adalah salah satu tanda kiamat yang menunjukkan bahwa alam semesta sedang menuju kehancuran. Bencana alam yang dahsyat ini akan menjadi pengingat bagi manusia bahwa kiamat sudah sangat dekat. Tanda kiamat kubro yang ke-10 adalah munculnya kabut asap. Kabut asap ini dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai azab atau siksaan kepada manusia-manusia yang tidak beriman dan suka berbuat maksiat. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 10-11, yang menyatakan bahwa langit akan mendatangkan kabut asap yang tampak jelas, meliputi manusia durhaka, dan ini adalah azab yang sangat pedih. Kabut asap ini akan menjadi salah satu tanda besar kiamat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak beriman. Kabut ini akan meliputi seluruh bumi dan membuat manusia menyadari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat awal cerita, pada kesimpulannya, kiamat merupakan salah satu rukun iman yang kelima dan menjadi kepercayaan yang wajib diimani oleh setiap umat Islam. Dalil-dalil mengenai hari kiamat terdapat dalam Al-Quran dan hadis, sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk meragukan datangnya hari tersebut. Oleh karena itu, kita harus selalu mempersiapkan diri dengan amalan-amalan terbaik agar siap menghadapi hari kiamat dan memperoleh kehidupan yang abadi di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.